Tragedi berdarah Singgasana Singgasari, korban keris Empu Gandring. Kerajaan Singgasari berdiri di Nusantara antara tahun 1222 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam sejarah kerajaan, tampuk kepimpinan dari Tumapel ke Singgosari diwarnai beberapa kali suksesi pembunuhan raja yang berkuasa. Aksi ini ada hubungan dengan latar belakang dendam dari awal pendirian. Dalam kisah para raton, diceritakan adanya pertumpuhan darah dalam pergantian tampuk raja di kerajaan Tumapel atau Singosari. Ken Arok mati dibunuh Anusapati, anak tirinya. Anusapati mati dibunuh Tohraja, anak Ken Arok dari Selir. Tohraja mati akibat pemberontakan Ranggawuni, anak Anusapati. Namun, dalam versi kitab Negara Kertagama tidak disebutkan adanya pembunuhan tersebut. Bisa jadi karena Negara Kertagama merupakan kitab pujian bagi Hayam Wuruk, seorang raja besar di era Majapahit. Pertumbuhan darah yang terjadi di kerajaan Singgasari ini konon berkaitan dengan kutukan dari Empu Gandring, pembuat keris yang dipesan oleh Ken Arok, pendiri Singosari. Dikisahkan Ken Arok jatuh hati pada Ken Dedes, istri Aku Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Saat itu Tumapel masih menjadi bawahan kerajaan Kediri. Pejabatnya sesingkat Akuwu. Untuk mewujudkan keinginannya memiliki Ken Dedes, Ken Arok berencana membunuh sang Akuwu ini. Tidak sembarang senjata bisa membunuh Tunggul Ametung. Untuk memuluskan niatnya, Ken Arok butuh senjata yang sangat sakti. Pada saat itu ada seorang Pu membuat keris yang sangat sakti. Dia adalah Empu Gandring. Ada beberapa versi terkait lama pemesanan keris ini. Ada yang menuturkan hanya memesan 1 hari, ada yang 5 bulan, dan juga 8 bulan. Karena tidak sabar, akhirnya Ken Arok mengambil pesanan sebelum waktunya. Empu Gandring menolak memberikan keris yang belum jadi tersebut. Karena marah, Ken Arok justru menusukkan keris ke Empu Gandring. Akhirnya Empu Gandring tewas di tangan Ken Arok. Sebelum tewas, Empu Gandring sempat memberikan kutukan jika nantinya keris buatannya tersebut akan membunuh 7 orang dalam perebutan kekuasaan. Kisah keris Empu Gandring ini menjadi kisah berdarah yang mewarnai Singgasana Singgasari. Ini dia para tokoh yang tewas akibat kutukan keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring telah memakan korban 1 orang, yakni Empu Gandring, sang pembuat keris. Kemudian Ken Arok melanjutkan niatnya untuk membunuh Akuwu Tunggul Ametung. Namun Ken Arok tidak langsung serta-merta membunuh Tunggul Ametung. Pada saat itu, Ken Arok memamerkan kerisnya kepada sesama pengawal Akuwu, yakni Kebo Ijo. Kebo Ijo rupa-rupanya sangat senang dengan keris tersebut. Dirinya meminta izin kepada Ken Arok untuk meminjam keris ini. Hingga pada akhirnya, semua orang mengetahui jika keris tersebut milik Kebo Ijo dan bukan milik Ken Arok. Memanfaatkan kondisi ini, Ken Arok diam-diam mengambil keris tersebut dan membunuh Tunggul Ametung saat tengah tertidur. Kejadian ini membuat geger Tumapel. Karena banyak orang mengetahui keris tersebut milik Kebo Ijo, akhirnya Kebo Ijolah yang disangka sebagai pembunuh Tunggul Ametung. Intrik Ken Arok berhasil. Kebo Ijo akhirnya sebagai tertuduh pembunuhan Tunggul Ametung. Ken Arok dengan senjata keris Empu Gandring akhirnya membunuh Kebo Ijo. Upaya ini sebagai hukuman karena Kebo Ijo dituduh telah membunuh Tunggul Ametung.
Dengan tewasnya Kebo Ijo, akhirnya Ken Arok naik tahta menjadi Aku di Tumapel. Setelahnya, Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya, Raja Kediri, dan mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Tumapel di sebelah timur Gunung Kawi dengan kota kerajaan bernama Singgasari. Akhirnya kerajaan ini lebih sering disebut dengan Kerajaan Singgasari. Ken Arok tidak luput menjadi korban kutukan keris Empu Gandring. Ken Arok tewas di ujung keris Empu Gandring dengan otak pelaku adalah Anusapati, anak tiri Ken Arok. Saat Ken Arok menikahi Ken Dedes, rupanya wanita idamannya ini tengah mengandung 3 bulan, anak dari Tunggul Ametung. Setelah anak tersebut lahir diberi nama Anuspati. Dari perkawinan dengan Ken Dedes, Ken Arok memperoleh 3 putra dan 1 putri, yakni bernama Mahisa Wunga Teleng, Panji Saprang, Agni Baya, dan Dewi Rimbu. Saat beranjak dewasa, Anusapati merasa dianaktirikan oleh Ken Arok, terlebih saat adiknya, Mahesa Wunga Teleng, dinobatkan sebagai penguasa Kediri. Akhirnya, Anusapati mengetahui jika dirinya bukan anak Ken Arok. Diaturlah siasat pembunuhan kepada Ken Arok. Anusapati meminta orang kepercayaannya, Ki Pengalasan dari Desa Batil, untuk membunuh Ken Arok. Ken Arok terbunuh saat tengah menikmati makan. Menurut kitab Kertagama, kejadian ini tercatat di tahun 1227 Masehi. Kejadian ini membuat geger Singgosari. Raja mereka dibunuh oleh seorang dari Desa Batil, Ki Pengalasan, yang berhasil membunuh Ken Arok, kemudian melapor ke Anusapati. Namun, bukan hadiah yang didapat. Anusapati justru membunuh Ki Pengalasan agar kedoknya tidak terbuka. Sejak wafatnya Ken Arok, Anusapati naik tahta sebagai Raja Singgasari. Meski demikian, Anusapati selalu waspada. Bahkan, bilik tempat tidurnya dikelilingi parit dan halamannya dijaga ketat oleh orang-orang kepercayaannya. Begitu Ken Arok wafat, Anusapati naik tahta di Tumapel. Namun dirinya memiliki kewaspadaan tinggi. Anusapati khawatir akan keselamatan dirinya. Di balik kewaspadaan Anusapati, ternyata ada niat jahat dari Tohjaya, anak Ken Arok dengan Ken Umang, istri pertamanya, sebelum tergila-gila dengan Ken Dedes. Tohjaya mengetahui tragedi pembunuhan Ken Arok. Akhirnya Tohjaya merencanakan pembunuhan untuk menuntut balas. Untuk menarik Anusapati keluar dari kejayaannya, Tohjaya mengadakan acara sabung ayam. Sabung ayam adalah kegiatan kegemaran Anusapati. Di tengah asyik-asyiknya permainan itu, Tohjaya membunuh Anusapati. Dengan meninggalnya Anusapati, Tohjaya mengangkat dirinya sebagai raja. Namun, Tohjaya tidak lama memerintah. Muncul rasa tidak puas dari sejumlah kalangan, baik itu dari rakyat maupun dari pihak istana. Tohjaya berkuasa dengan diselimuti ketakutan, kecurigaan, terutama ditunjukkan kepada Ranggawuni, anak Anusapati. Ranggawuni memang memendam dendam atas kematian ayahnya. Untuk mewujudkan dendamnya, Ranggawuni bersekutu dengan Mahisa Campaka, anak Mahisa Wunga Teleng, yang tak terima kekuasaannya di Kediri diambil Tohjaya. Ranggawuni melakukan pemberontakan. Mereka menyerang istana. Tohjaya melarikan diri. Namun karena luka-luka dalam pertempuran, dalam pelarian itu Tohjaya diketahui meninggal dunia. Meski tewas bukan karena keris Empu Gandring, namun kematian Tohjaya
masuk ke dalam catatan sejarah kelam perebutan kekuasaan singgasana Singasari. Pasca tewasnya Tohjaya, Singasari berada dalam masa damai. Ranggawuni berkuasa dengan merangkul saudara-saudaranya. Tidak ada lagi perebutan kekuasaan hingga pada keruntuhannya kelak.